Contoh yang kasus yang di sini. Ini adalah area supply. Setuju ya, ini area supply. Ini juga supply. Ya kan? Ini area supply. Yang bagian sini area supply. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memperkirakan di mana area supply yang mungkin akan memantulkan harga? Hai Sobat Trader, selamat pagi. Ya, pagi ini saya akan membalas salah satu komentar dari netizen perihal tentang alur cerita pergerakan harga. Oke, mari kita lihat dari komentar yang masuk. Nah, ini komentar yang sangat menggelitik bagi saya untuk kita bahas pagi ini ya. Beliau menyatakan bahwa gak dapat pemahamannya kebanyakan alur. Gak kebanyakan alur, seperti itu dia bilang. Nah, mungkin saja netizen ini tidak menggunakan teknik supply demand sehingga tidak mendapatkan esensi dari analisa alur cerita pergerakan harga, atau saya menyebutnya sebagai top down analysis. Ya. Gak dapat pemahamannya itu di mana, seperti itu. Nah, oke, saya akan jelasin satu persatu. Ya, saya akan jelaskan poin-poin pentingnya mengapa kita harus memahami alur cerita pergerakan harga. Dan komentar ini akan menjadi studi kasus bagi saya untuk menjawab. Langsung kita lihat di chart seperti apa ya. Oke, kita mulai dari enaknya kita menggunakan pair gold ya. Nah, ini kebetulan banyak sekali para trader yang menggunakan gold. Nah, oke, sekarang mari kita lihat. Ya, mari kita lihat kalau kita tidak menggunakan top down analisis akan seperti apa jadinya, gitu ya. Kita mulai dari start dari time frame H1 ya. Nah, bagi yang menggunakan teknik supply demand pasti tahu bahwa marking zona-zona itu kan nggak sesimpel itu gitu loh teman-teman. Jadi ada zona-zona yang mudah sekali ditembus dan ada zona yang bahkan mantul gitu. Nah, yang sering dilakukan oleh kebanyakan trader yang menggunakan teknik supply demand adalah marking zonanya di satu time frame. Ya, marking zonanya di satu time frame. Kita ambil contoh ya, saya ambil contoh. Apa yang kebanyakan dilakukan oleh sebagian besar trader? Ya, apa yang dilakukan kebanyakan trader? Yang dilakukan adalah begini. Dia melakukan mapping seperti ini. Contoh ya, yang di sini. Mungkin saja dia akan ambil saja yang di sini gitu. Ya. Kita asumsikan ini belum terjadi gitu, teman-teman. Kita asumsikan ini belum terjadi. Pertanyaan saya, bisa nggak kita marking begini? Bisa nggak? Bisa kan? Karena memang cara marking untuk zona supply demand ini sangat subjektif sekali. Ada yang menggunakan shadow seperti ini, juga ada yang menggunakan seperti ini. Ya. Nah, bagaimana jika kita marking yang shadow yang ini gitu loh? Apakah kita bisa dapat momen untuk melakukan sell di atas? Pertanyaannya. Nah, ini kan menjadi satu studi kasus bahwa ternyata area supply-nya itu bukan yang di atas, tetapi yang di sini gitu loh, teman-teman. Ya. Nah, disinilah peranan dari top down analisis atau alur cerita harga. Kalau Anda melakukan posisi sell di area ini, maka Anda bisa dapat. Tapi kalau Anda melakukan posisi sell di sini, ya coba mari kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan marketnya ketika kita melakukan sell itu. Bahkan udah jatuh sampai ribuan pip, kita nggak dapat gitu loh. Ya, kita nggak dapat di sini. Nah, inilah salah satu contoh kasusnya. Oke, contoh yang lain adalah kalau kita lihat dari bagian bawah ini, bagian bawah yang di bagian sebelah sini, kita bisa melihat bahwa area base itu kan sebenarnya ini 1, iya kan, 2, 3.
Oke, pertanyaan saya, kalau ke teman-teman lihat di sini, sebelum ini terjadi, di mana kira-kira zona yang akan menjadi pantulannya? Apakah di sini, demand 1, demand 2, atau demand 3? Ini kan menjadi hal yang sangat serius bagi para trader yang menggunakan teknik supply demand. Ya kan? Kalau Anda melihat contoh kasus seperti ini, bisa saja kita bisa melakukan posisi buy di sini kan? Karena kan harga belum terjadi, teman-teman. Ya, karena kan harga belum terjadi. Ya. Jadi kalau Anda lakukan buy di sini, ini jelas jadi satu masalah. Tuh, Anda kena stop loss bahkan di area ini gitu loh. Ya. Tapi kalau kita melakukan posisi buy di area ini, nah mari kita lihat. Ini jelas profit di sini dan kita udah nggak usah nunggu di area ini gitu loh. Nah, big questionnya adalah apakah kita bisa memperkirakan demand 1, demand 2, atau demand 3 yang memantulkan harga. Nah, apakah kita bisa memprediksi di demand 2 ini kemungkinan lebih besar harga mantul dibandingkan demand 1 atau demand 3? Nah, inilah hal yang menarik yang kita bisa dapatkan ketika kita membaca alur cerita harga atau top down analisis, teman-teman. Ya, kalau harga sudah terjadi seperti ini, enak kita bisa marking, ya kan? Kita cari tahu alasan dan segala macam. Problemnya adalah kalau belum terjadi, itu hal yang sulit. Karena sebenarnya tujuan dari top down analysis atau membaca alur cerita harga ini bukan hanya spesifik menjelaskan di mana kita harus entry. Tapi lebih dari itu adalah kita tahu di mana batasan-batasan skenario kita mau melakukan posisi buy atau melakukan posisi sell. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memilih zona-zona mana yang mungkin akan menjadi sasaran untuk kita melakukan buy atau melakukan sell. Contoh di sini, kita bisa memilih untuk melakukan buy di area demand 2 dibandingkan demand 1 atau demand 3. Nah, mari kita cari tahu apa yang menyebabkan demand 2 ternyata direspon oleh market. Ya. Demand 2 direspon oleh market. Dalam contoh kasus ini berada di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari histori yang terjadi, kita bisa bercerita sebenarnya. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah area supply. Terjadi retest 1, retest 2, retest 3. Disinilah area supply-nya, teman-teman. Ini adalah supply yang di break become demand. Ya, supply di break become demand. Maka ketika kita tahu inilah supply become demand, akan lebih mudah kita untuk melakukan posisi buy di area ini dibandingkan kita melakukan buy di area yang di atas ini. Saya akan lebih prefer untuk melakukan posisi buy di sini dibandingkan di atas. Karena ada area demand yang dekat dengan jalan cerita di harga di masa lalu. Itu esensinya. Ya, itu esensinya. Jadi kita bisa memperkirakan zona-zona mana yang kita bisa ambil. Ya, bukan semua zona kita bisa ambil, nggak begitu. Mungkin kalau Anda mau melakukan posisi buy di level ini, ketika kena stop loss, Anda buy lagi di bawah. Itu namanya gambling. Ya, itu namanya gambling. Karena kita tidak bisa memperkirakan di mana kira-kira zona-zona itu yang mungkin akan memantulkan harga. Nah, mari kita lihat yang ada di sini. Kita bahas yang ada di sini, yang ada di shadow. Kenapa bukan shadow yang dikejar oleh market lalu harga mantul? Kita kan berekspektasi kalau nyampe area ini harga kemungkinan akan turun. Nah, mari kita coba studi kasus contoh ini. Biar lebih enak, saya kasih warna hitam ya. Nah, kalau kita melihat dari time frame H4 ini kita nggak dapat clue-nya sama sekali. Tapi kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, kita dapat clue-nya, teman-teman. Kita dapat clue-nya. Di mana clue-nya? Clue-nya di sini. Kalau kita menggunakan dari time frame-nya daily, ini jelas
jalan ceritanya adalah begini. Ketika dia mencoba untuk naik, di sini ada patahan, gitu ya. Ada patahan, kemudian nggak mampu tembus, gitu ya. Lalu kemudian mencoba untuk naik juga nggak mampu naik ke atas ini. Kemudian break di sini. Nah, kalau ini sudah di break, maka kita bisa berasumsi dong bahwa area ini adalah area drop base drop. Ya, area drop base drop. Di mana area drop base drop ini juga kita bisa temukan ada satu base yang lebih kecil di sini. Ya, dan inilah drop base drop itu. Kalau saya secara pribadi, saya akan lebih untuk melakukan posisi sell di area ini. Kalau memang saya berharap, kalau saya memang sudah siap dengan resiko yang lebih besar di sini. Ya, resiko saya nggak akan di sini. Resiko saya tetap mengacu kepada drop base dropnya, maka SL saya akan di atas daripada shadow untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi market. Asalkan saya siap dengan resikonya, maka saya akan hitung terlebih dahulu berapa resiko yang siap saya korbankan, yang saya akan ambil risknya untuk saya melakukan posisi sell di gold. Tapi jika saya nggak siap dengan resiko ini, ya mau tidak mau saya harus ambil shadownya di area ini, gitu. Ya, di area ini. Jadi ini adalah salah satu bagian poin penting dari analisa alur cerita pergerakan harga, atau saya sering menyebutnya sebagai top down analysis. Bahkan banyak sekali kegunaan dari top down analysis yang mungkin saya tidak akan jelaskan di sini karena akan sangat panjang sekali materinya. Karena sebenarnya materi dari top down analysis ini memang sempat saya bahas saat ada Power Trading Academy di batch terakhir, di batch 26 pada bulan Oktober 2020 ya. Sudah saya bahas sama teman-teman semua yang ada di alumni ya. Itu sudah saya jelaskan sangat detail sekali. Nah, oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah contoh yang kasus yang di sini. Ini adalah area supply. Setuju ya, ini area supply. Ini juga supply. Ya kan? Ini area supply. Yang bagian sini area supply. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa memperkirakan di mana area supply yang mungkin akan memantulkan harga? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, apakah ini mungkin akan lanjut rally lagi atau malah turun? Nah, ini kan yang harus kita perkirakan, teman-teman di sini. Ini harus kita perkirakan. Ya. Nah, apakah kalau kita melakukan posisi sell di area ini lantas harga akan turun dalam? Ya, kita nggak tahu. Tapi kita bisa memperkirakan di mana level terbaik kita untuk melakukan posisi buy atau posisi sell, sehingga kita bisa mendapatkan pip yang jauh lebih besar. Kita tidak cuma sekedar mendapatkan pip lebih kurang cuma 10-20 pip. Kalau kita bisa dapetin sampai 50-100 pip, why not? Nah, inilah tujuan dasar daripada membaca alur cerita pergerakan harga. Nah, oke, mari kita lihat contoh yang ada di sini. Saya cepetin aja, kita coba lihat apa yang menyebabkan terjadi di area ini. Oke, kalau kita lihat dari jalan cerita harga yang di sini, mana yang menjadi sebuah zonanya? Yang realnya itu yang mana? Yang true supply-nya yang mana? Apakah di sini, atau di sini? Kalau saya melihat dari alur cerita pergerakan harga, maka area inilah sebenarnya poin pentingnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari histori di masa lalu, yang melakukan break itu di sini. Bukan ini atau bukan yang ini. Ya, decision break-nya itu terjadi di sini. Ya, sebelum ini terjadi, maka inilah level pentingnya. Kenapa? Karena ini adalah support yang di break di masa lalunya. Jadi kita bisa bercerita bahwa penurunan harga di sini secara struktur market kan membuat bearish, di mana ini adalah high, low, lower high. Ya, higher low, lower high, lower low di sini, kemudian lower high, lower low, di sini lower high, nggak mampu tembus area supply, maka kita bisa berasumsi maka downtrend masih berlanjut. Disinilah keputusan untuk
harga membuat lower low. Oke. Dan kalau kita lihat dari alur cerita harga di sini, ya, kita lihat dari area yang ada cerita di sini, kita melihat bahwa sebelum terjadinya penurunan di sini, decision break-nya itu membuat sebuah keputusannya terjadinya itu justru di sini. Ya. Nah, kalau kita bisa bercerita lagi di bagian bawah sini, bagian sebelah kiri yang ada di sini, kita lihat bahwa sebelum terjadinya break sempat rebound sekali, kemudian 2 kali masuk lebih dalam, dan di sini kemungkinan adalah engulf yang terjadi. Sedikit shadow di sini, lalu retest, dan disinilah tempat terbaik kita untuk melakukan posisi sell, bukan di area ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari historinya, ini masih berada di area demand, belum di break secara struktur market. Disinilah confirm bearish berlanjut. So, kita bisa ambil peluang untuk melakukan posisi sell, dan inilah yang terjadi kemudian. Ya, dan inilah yang terjadi kemudian. Nah, kalau kita lihat dari chart ini, bagaimana kelanjutan daripada gold, gitu ya, bagaimana kelanjutan daripada gold, maka saya bisa berasumsi bahwa kalau ini lanjut turun, maka area demand ini yang akan menjadi first target. Tapi kalau kemudian kalaupun naik, maka area ini juga yang akan menjadi satu tahanan seller. Dimana kalau kita lihat jalan cerita harga di zona ini jelas terjadi sideways. Tidak ada decision yang terjadi di sini, lalu kemudian terjadi break. Break yang ada di sini kemudian tertahan oleh area demand. Tapi apakah level ini menjadi tempat saya untuk melakukan posisi buy? Buat saya tidak menarik. Kenapa? Karena sebelum terjadi penurunan signifikan ini terjadi sideways di level ini. Alasan lain adalah struktur market masih belum break, masih menunjukkan downtrend yang masih dominan karena tidak mampu break. So, kita bisa menyimpulkan bahwa downtrend masih berlanjut. Nah, alasan lain mengapa kita harus mengetahui alur cerita harga adalah kita bisa memperkirakan kira-kira level ini di mana kemungkinan dia harga akan tertahan atau akan berhenti. Nah, sekarang mari kita lihat dari gold yang terjadi di area ini. Oke, kalau kita lihat secara histori, ini kena area supply, sini kemudian harga turun, lalu menghantam area demand. Sini. Kena area demand, kemudian akhirnya break ke atas, lalu juga menghantam area supply di sini. Oke, ini adalah area supply. Ini jelas alur cerita harganya. Kalau kita lihat dari big map yang terjadi di weekly, ini masih kondisinya bullish. Yang terjadi saat ini adalah corrective wave. Pergerakan harga tidak akan mungkin bergerak lurus, dan itu sudah saya ulang berkali-kali. Ya. Nah, oke, mari kita lihat lagi. Yang bagian sebelah sini ada area demand yang terjadi, tapi kemudian dipantulkan oleh harga. Maka ini yang terjadi kenaikan. Akan tetapi sepertinya tidak mampu break high yang ada di sini dan confirm membuat lower high. Ternyata membuat lower high di situ. Dan kalau kita lihat lagi percobaan berikutnya, retest yang kedua kali di sini. Ya. Retest yang kedua kali, dan Anda lihat base yang ada di sini ini mampu di break. Oke, mampu dilewatin dari resisten become support ini. Karena kita lihat base yang ada di sini sudah berhasil di retest 1 kali, 2 kali, dan akhirnya break. Nah, kita sudah bisa mendapatkan satu clue bahwa karena di masa lalunya pernah terjadi retest 1 kali, 2 kali, dan akhirnya break oleh yang ini, teman-teman, maka ini menjadi satu lokasi di mana seller masih ada. Dan kita lihat yang terjadi kemudian adalah di sini. Nah, ini kita lihat. Ya, masih terjadi retest di level ini. Ya, ini ada patahan terjadi. Kemudian kalau kita look to the left dan kita lihat secara historinya, base ini ternyata di dalamnya ada base yang lebih kecil.
disinilah harga turun. Kenapa? Karena kita sudah dapat jalan cerita harga bahwa area demand yang terjadi sempat di retest terlebih dahulu 2 kali oleh yang ini, baru akhirnya di break seperti itu. Jadi inilah alasan mengapa kita harus memahami alur cerita harga. Ya, cukup clear ya, bro. Siapa tadi namanya? Bro masa lalumu ya, cukup jelas ya. Jadi ini akan menjawab pertanyaan Anda dan mungkin akan membantu teman-teman yang juga sama dengan Anda yang tidak paham bagaimana pentingnya membaca alur cerita harga. Yang saya sharingkan pagi ini sebenarnya adalah materi yang saya bahas secara detail pada kelas private Power Trading Academy. Ya. Jadi ini materi yang sangat penting yang menjadi satu landasan bagaimana cara kita menganalisa pergerakan harga. Kalau Anda yang sudah biasa menggunakan teknik supply demand, pasti paham betul bahwa sangat sulit kita menemukan zona-zona mana yang mudah ditembus dan zona mana yang mudah untuk memantulkan harga. Karena seringkali kena area supply tembus, kena area demand juga tembus. Ya. Atau bahkan seringkali trader pemula melakukan analisanya, dia marking semua. Contoh kalau misalkan di time frame ini H4 gitu. Ya dia marking semuanya di marking gitu. Itu seringkali terjadi. Dan ini menjadi hal klasik yang biasa dilakukan oleh trader-trader yang baru belajar supply demand. Atau barangkali trader-trader yang sudah lama menggunakan teknik supply demand masih menggunakan konsep yang sama. Dia akan melakukan marking seperti ini gitu loh. Pertanyaannya, kalau Anda marking seperti ini, di mana titik point entry-nya? Apakah Anda bisa menjawab di mana titik point entry-nya? Saya rasa akan sangat sulit sekali. Contoh yang di sini, Anda menunggu di 1900 sekian ini, tapi harga rebound tuh di 1800 sekian. Nah, kita tidak mau kejadian-kejadian seperti ini yang harusnya kita bisa mendapatkan peluang entry malah terlewat. Atau barangkali kita udah terlewat seperti ini, terus kita melakukan posisi buy atau sell, kemudian malah kena stop loss. Nah, ini kan menjadi rumit sekali. Ini kan menjadi hal yang sangat rumit dan menjengkelkan tentunya. Ya, oke, untuk pagi ini, sesi ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah follow YouTube channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi.